komitmen dana itu salah satunya adalah untuk memberdayakan perempuan, terutama pelaku usaha perempuan. Kenapa, Calvin? Karena Oke, halo Sobat Pekerja, balik lagi di podcast Jadi Bisa, sebuah podcast dari program Kartu Pekerja, program pemerintah untuk peningkatan kompetensi Angkatan Kerja Indonesia dalam bentuk bantuan pelatihan. Hari ini kita senang banget balik lagi di episode kedua bersama dengan teman-teman dari Dana Indonesia. Dan sekarang kita udah bersama dengan Mbak Putri Dianita, VP of Communications dari Dana Indonesia. Halo Mbak Putri. Halo, selamat sore. Boleh sapa Sobat Pekerja? Halo Sobat Prakerja, selamat sore. Oke, Mbak Putri, hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang buat saya menarik banget, soal finansial gitu kan. Karena kita ngomongin sama Dana Indonesia sebagai partner pembayarannya dari Kartu Prakerja gitu ya. Dan kita bakal ngobrolin soal topik perempuan. Betul. Mbak Putri juga perempuan gitu kan. Betul. Jadi bakal menarik banget rasanya kalau kita ngomongin soal bagaimana teman-teman perempuan ini bisa melek finansial. Betul. Topiknya sebetulnya hari ini adalah perempuan modern, perempuan melek finansial. Dan kalau kita ngomongin konteks hari ini gitu ya teman-teman, banyak juga penerima kartu prakerja yang perempuan. Dan rata-rata mungkin teman-teman ini adalah ibu rumah tangga. Dan rasanya penting nih untuk kita bahas, kita ulik-ulik lagi. Sebetulnya apa sih melek finansial itu? Nah, kalau kita ngomongin melek finansial, itu kan kayaknya satu spektrum yang berlayer. Betul. Banyak gitu ya, layer-layernya dan cukup kompleks. Tapi sebetulnya kalau kita tarik yang itu tadi, melek finansial itu tadi, apa sih definisinya? Iya, betul. Terima kasih banyak, Calvin. Gitu. Jadi ini topik yang memang sangat sangat saya sukai gitu ya, karena sebenarnya dengan lebih banyak kita bercerita mengenai perempuan yang melek finansial, maka melek finansial di kalangan perempuan Indonesia itu akan semakin tinggi tingkatnya gitu ya. Jadi mungkin kita mulai dengan apa sih artinya melek finansial gitu. Itu kan sebuah konsep ya gitu, di awang-awang apa artinya melek finansial. Kayaknya berat banget gitu ya. Jadi melek finansial itu sebenarnya adalah kecakapan dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai konsep pengaturan keuangan yang efektif. Jadi cakap dulu nih, dalam mengimplementasikan pengetahuan. Jadi pengetahuannya punya, lalu mengimplementasikan pengetahuannya juga cakap. Dalam membuat keputusan gitu ya, dan mengelola risiko-risiko, karena kan kalau ngomong finansial atau keuangan gitu ya, itu kan erat kaitan dengan risiko ya, Calvin gitu ya. Ketika kita membuat keputusan dalam berinvestasi gitu, menabung, itu kan penuh dengan risiko gitu ya. Nah, jadi ketika dia sudah tahu nih, punya pengetahuannya, diimplementasikan dengan baik, bisa mengelola resiko, nah itu namanya melek finansial, melek keuangan gitu. Jadi melek itu bukan sekedar tahu, bukan sekedar punya ilmunya, tapi tadi ya cakap, bisa mempraktekannya, betul. Bisa menjalankannya dengan sempurna. Gitu. Dan mengerti juga risikonya. Jadi setiap pengambilan keputusan itu kan ada risikonya ya gitu. Jadi mengerti risiko juga bagian dari melek finansial gitu. Penting ya, risiko itu harus diketahui, harus terhitung. Betul. Dan teman-teman ini harus paham seberapa jauh sih sebetulnya risiko dari masing-masing produk finansial. Betul. Gitu ya. Ini sebenarnya hal yang sederhana kok. Jangan dibawa kayak, oh saya harus mengerti instrumen keuangan gitu. Kan jauh banget. Enggak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan sehari-harinya gitu untuk melek finansial gitu. Nah, kalau kita ngomongin perempuan ini kan ibaratnya apa ya? Kalau sekarang kita ngomongin industri finansial, itu kan seringkali hanya dibebankan kepada laki-laki. Betul. Gitu kan. Nah, sebenarnya seberapa penting sih teman-teman perempuan ini harus melek finansial? Jadi sebenarnya ini berlaku baik perempuan yang masih single ataupun sudah berumah tangga ya. Saya selalu berpikir, dan ini mungkin disetujui oleh banyak pihak juga, perempuan itu merupakan manajer keuangan utama loh. Menteri keuangan gitu ya. Baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap rumah tangga gitu. Biarpun misalnya penghasilannya tidak datang dari dia sendiri gitu ya. Misalnya penghasilannya datang dari sang suami, tetap pengambil keputusan utama untuk penggunaan uang tersebut itu kan perempuannya gitu ya, ibu rumah tangganya gitu. Kalau untuk pribadi, kalau untuk sendiri mungkin lebih gampang. Tapi kalau dalam kehidupan rumah tangga,
perempuan ini memegang tahta tertinggi gitu ya, Menteri Keuangannya seperti tadi Calvin bilang gitu. Jadi sebenarnya peran perempuan itu sangat penting loh dalam pengaturan keuangan sehari-hari gitu. Dan kita jangan menampik bahwa perempuan itu ketika misalnya gini, perempuan itu kan berdasarkan data 179 juta perempuan Indonesia itu usia produktif, Calvin. Okay. Nah, besar. Kita kan 270 juta sekarang ya. Nah, itu bayangkan, kalau misalnya 179 juta wanita usia produktif ini memiliki tingkat literasi atau melek finansial yang baik, itu kekuatannya sebesar apa gitu. Kesempatan ekonominya. Betul, dia jadi kemandirian ekonominya semakin meningkat, kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat karena dia adalah pembuat keputusan tertinggi di rumah tangga gitu. Jadi impact-nya tuh efeknya tuh besar sekali gitu kalau ketika perempuan sudah melek finansial gitu. Ibaratnya mereka ini yang memegang apa ya? Memegang kendali. Iya, betul. Memegang keputusan. Keputusan itu. Itu mungkin kecil ya, tapi efeknya dahsyat loh, Calvin, kayak belanja bulanan gitu ya. Kadang kita suka remehin gitu ya. Enggak loh, keluar receh-receh iya, gitu. mau nabung dalam bentuk apa? Itu kan biasanya sang istri, sang ibu yang menentukan. Itu tuh dampaknya besar sekali loh gitu. Dan akhirnya penting gitu ya untuk si perempuan-perempuan ini juga nggak hanya tahu soal keuangan itu sendiri, tapi juga bisa mengendalikan semuanya. Betul. Nah, tapi kalau kita ngomongin literasi keuangan sendiri gitu kan, tadi kita udah ngomongin melek finansial gitu. Nah, inklusi finansial itu satu hal, tapi betul. kita ngomongin literasi itu menjadi lebih penting lagi. Nggak sekedar inklusi, tapi orang-orangnya juga harus tadi tahu resikonya apa. Tahu dan mampu. Nah, kalau kita lihat konteks Indonesia, sebenarnya seberapa besar sih literasi keuangan di kalangan perempuan? Pertanyaan yang bagus. Jadi berdasarkan data survei nasional ya, literasi keuangan itu terakhir itu adalah masih ada perbedaan sekitar 4%. Ya, jadi kalau laki-laki itu literasi keuangannya 39, sekian, hampir 40%. Perempuan itu masih 36, sekian, masih 36%. Memang kelihatannya sedikit, tapi jumlah penduduk Indonesia berapa, Calvin? Iya, jauh. Cuman sebenarnya itu kan 4% itu jangan dipandang sebagai angka ya, gitu. Tapi ini kan ada orang-orang yang memang belum terpapar oleh literasi keuangan gitu. Nanti kita bisa bahas lebih jauh mengapa gitu ya. Salah satunya mungkin soal akses gitu ya, dan mindset gitu. Tapi si 4% inilah yang menjadi PR bersama gitu ya, termasuk dari PJP seperti Dana gitu ya, atau dompet digital seperti Dana dan teman-teman pelaku industri lainnya gitu ya. Ini adalah pekerjaan rumah bersama kami gitu ya, untuk mengedukasi bersama nih yang masih 4% itu. Jadi bukan soal aspek komersil aja ya, Calvin gitu ya, tapi kami nih sebagai mitra resmi prakerja di sini gitu ya, menjadi tugas utama kami sebagai seorang edukator untuk memberitahu pentingnya literasi keuangan, pentingnya pengelolaan keuangan, pentingnya pembayaran digital sebagai gerbang awal untuk nantinya layanan keuangan formal lainnya gitu. Jadi tidak hanya sekedar punya produknya, tidak sekedar download. Betul, tapi di dalamnya tuh sebenarnya itu adalah gerbang pembuka loh. Ketika dia sudah mulai familiar dengan produknya, kan biasanya kan mungkin masih terbatas akses terhadap perbankan ya gitu. Nah, ketika dia sudah mulai familiar dengan produknya, ketika sudah terbiasa bertransaksi, nanti kan dia pasti mau tahu what's next gitu. Apa yang selanjutnya bisa dilakukan dengan satu aplikasi ini, banyak gitu. Ekosistemnya sebenarnya lengkap. Ya, dan itu bisa meningkatkan kesejahteraan dia nantinya. Bisa kemana? Lending, investment, saving, instrumen finansial lainnya seperti insurance gitu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan gitu. Layarnya banyak, stepnya banyak, dan mungkin mulai dari menerima pembayaran dulu, baru akhirnya bisa bertransaksi dan belajar lagi yang lainnya. Betul. Jangan berhenti di hanya menerima. Iya, kalau menerima aja mungkin ya nggak apa-apa juga kan pilihan. Cuman sebenarnya kan
untuk meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan taraf kesejahteraan itu ada banyak yang bisa dilakukan ya. Salah satunya adalah mau menerima hal baru, terus mau memanfaatkan akses secara maksimal. Aksesnya sudah ada nih melalui prakerja gitu ya. Sudah diberikan. Apa yang bisa dilakukan selanjutnya untuk naik ke jenjang skala ekonomi yang berikutnya gitu. Kalau kita ngomongin teman-teman ini kan balik lagi nih, tadi Mbak udah sempat bilang bahwa ketika kita udah punya alatnya, udah punya aksesnya gitu kan, ya sama kayak prinsip kartu prakerja gitu ya, lifelong learning. Betul. Teman-teman ini nggak bisa berhenti hanya di satu titik, tapi sebetulnya bisa memanfaatkan lebih lagi. Betul. Oke, nah buat teman-teman nih, teman-teman perempuan yang sekarang masih bingung gitu sebetulnya untuk punya literasi keuangan. Sebetulnya bisa mulai dari mana sih? Ya. Yang paling mudah? Hidup di zaman sekarang ini penuh dengan keuntungan ya gitu. Kalau saya lihat dari range umurnya teman-teman prakerja tuh hitungannya cukup muda ya gitu. Jadi akses terbuka seluas-luasnya gitu. Mau dari media sosial gitu ya, mau dari word of mouth gitu sesama teman gitu ya, itu akses terbuka lebar dan gratis gitu ya. Nonton di kanal streaming gitu ya, itu gratis gitu ya tanpa biaya, asalkan ada kemauannya aja gitu. Nah, kalau misalnya dari kami, dari Dana Indonesia, kami tuh punya satu komitmen untuk mengedukasi secara berkelanjutan. Namanya Dana Academy. Dana Academy itu adalah komitmen Dana untuk memberikan edukasi berkelanjutan, bukan hanya soal pembayaran digital ya, tapi basic skill set yang diperlukan untuk pemilik usaha, umumnya pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Calvin gitu. Jadi kita setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita nih bikin nih topik-topik baru, biasanya online gitu karena lebih mudah sekarang ya gitu. Terus kita juga terakhir khusus untuk perempuan kita bikin namanya Bunda Berdigital. Bunda Berdigital gitu. Kita bikin di Kampung Perca Bogor gitu ya. Kita ajarin pengetahuan mengenai cara mengatur keuangan dari yang sangat basic gitu ya. Menganalisa laporan keuangan bulanan, pemasukan, pengeluaran, dicek kondisi kesehatan keuangannya seperti apa, itu yang basic-basic tapi kan penting ya gitu. Untuk kita bergerak ke depan kita harus tahu dulu nih kondisi keuangan kita sekarang gimana, goalnya seperti apa, aset apa yang dipunyai, utang apa yang dipunyai, itu loh kayak gitu. Jadi bukan hanya soal ini pakai dana gitu ya, ini pembayaran digital, itu satu hal, tapi sebenarnya memberikan basic skill sets yang lain untuk teman-teman pelaku usaha atau kita bilangnya mitra dana bisnis di sini gitu ya, itu hal yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya dengan mengetahui basic skill set mengenai pengaturan keuangan, kayak tadi misalnya digital marketing, branding, packaging gitu, kadang-kadang mereka produknya luar biasa bagus, tapi nggak ngerti gitu gimana caranya. Terus termasuk caranya gimana sih memiliki bisnis yang berkelanjutan gitu. Itu kita lewat Dana Academy semuanya, dan khusus untuk perempuan kita bikin namanya Bunda Berdigital. Bunda Berdigital. Ya. Nah, ini menarik gitu kan. Berarti Dana udah punya pengalaman ini bersentuhan langsung dengan para bunda. Ya, para bunda. Para perempuan ini yang tadi dibilang jadi Menteri Keuangan. Betul. Nah, dari pengalaman Dana, apa sih sebetulnya yang gap yang paling terlihat nih di teman-teman perempuan ini yang dari sisi literasi digital? Apa yang mereka masih kurang? Sebenarnya kalau kita bisa bahas lebih lanjut, yang pertama itu masih ada mindset ya, Calvin. Mindset kalau perempuan, apalagi perempuan yang menjadi ibu rumah tangga itu ya sudah kerjaannya di dapur saja gitu, atau misalnya melimitasi diri sendiri lah. Padahal sebenarnya potensinya itu luar biasa ya. Dia kan yang ibu-ibu rumah tangga ini yang punya kekuasaan untuk bilang iya atau enggak. Anaknya mau les ini iya apa enggak, suaminya mau beli motor kedua iya apa enggak gitu. Jadi powernya tuh luar biasa. Pengambil keputusannya ini kan para ibu rumah tangga ini gitu ya. Tapi mindset kalau yang nyari duit itu suami gitu ya, saya segimana dikasih suaminya aja, itu nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya yang bisa dilakukan itu lebih dari itu. Uang suami yang dikasih itu kan bisa dikelola gitu ya, dengan
kekuasaan mutlak dari si ibu rumah tangganya ini gitu. Jadi sebenarnya yang pertama adalah mindset dan persepsi itu masih bisa kita tingkatkan ya gitu mengenai kapabilitas perempuan gitu ya di tengah rumah tangga gitu. Terus yang kedua sebenarnya kalau di kota-kota kecil, Calvin, penetrasi smartphone memang sudah tinggi. Cuman tidak jarang semuanya kan bermula dari ponsel pintar ya. Nah, tapi ponsel pintar ini biasanya nanti dipakai anaknya sekolah, dipakai nonton YouTube anaknya. Jadi misalnya satu ponsel juga dipakai dalam satu rumah tangga gitu. Jadi sebenarnya si device-nya ya, alatnya juga itu ya jadi keterbatasannya itu juga berpengaruh. Tapi sebenarnya menurut saya yang paling fundamental itu adalah mindset dan persepsi sih. Itu dulu gitu ya. Jangan melimitasi diri sendiri gitu. Ya itu paling dasar ya, mindsetnya udah harus dibenerin dulu. Betul. Jangan sampai teman-teman ini melimitasi diri. Enggak, ya. Mereka ngerasanya, saya hanya sebagai ibu rumah tangga. Padahal itu yang paling powerful ya, itu yang paling. Itu kan dibilang super power. Iya, super power, betul. Nggak gampang jadi perempuan itu ya, ibu rumah tangga dengan multitasking gitu ya, nggak gampang gitu ya. Mungkin kalau misalnya Calvin gitu, bertukar peran belum tentu bisa gitu. Betul. Kan gitu. Jadi sebenarnya jangan pernah underestimate terhadap kekuatan perempuan, baik terhadap diri sendiri ataupun di tengah rumah tangga. Jadi super power-nya itu jangan hanya dilihat dari gimana cara ngatur rumah, gitu ya, bersih-bersih, enggak ngurus anak, tapi sebetulnya bisa di-extend sedikit ke bagian keuangannya. Betul. Nah, kan ada tuh mindset bahwa uangku, uangmu, uangku. Itu kan sebetulnya jadi mindset yang banyak di keluarga Indonesia gitu ya, terutama di perempuan-perempuan Indonesia gitu kan. Sebetulnya itu jadi mindset yang sebetulnya pas. Tadi adalah untuk mengatur keuangan itu. Nah, gimana sih teman-teman ini bisa berkomunikasi nih sama pasangan ya, ketika mereka mau menjadi pengatur keuangan yang lebih andal lagi di keluarga. Pertanyaan bagus. Jadi mungkin bisa kita mulai dengan ngobrol mengenai tujuan yang sama ya. Jadi kan suami istri itu saya selalu bilangnya gini, pernikahan itu adalah merger, bukan akuisisi. Bukan akuisisi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dikomunikasikan dengan baik gitu ya, itu bisa tercapai sebuah metode yang efektif untuk tujuan yang lebih besar. Diobrolin nih. Misalnya sekarang suaminya sistemnya uang saya ya mah, nih saya sisihkan misalnya gitu ya, saya sisihkan segini gitu ya, pakai deh cukup nggak cukup gitu ya. Tapi mungkin kalau dikomunikasikan, yang pertama adalah kita punya tujuan besar, misalnya mau renovasi rumah, atau misalnya yang kedua mau nyekolahin anak di tempat yang baik gitu nantinya, atau financial goal apapun ya gitu ya, tujuan besar keuangan apapun, ketika dikomunikasikan dan itu menjadi tujuan bersama, saya rasa itu lebih terbuka tuh jalannya. Atau misalnya nanti misalnya ibu menjadi pengatur keuangan utama, saya serahkan semuanya gitu ya. Nah, tapi juga harus dilandaskan dengan transparansi ya, gitu, transparansi. Jangan tidak transparan. Iya, jangan disalahgunakan kepercayaannya. Atau yang kedua, mungkin bisa saya sarankan untuk mempunyai penghasilan tambahan gitu ya. Jadi punya sumber penghasilan kedua. Perempuan tuh bisa kok kerja dari rumah gitu ya. Seperti kemarin pas di Kampung Percak Bogor, itu bunda-bundanya sambil ngurus anak, kerja segala macam, mereka menjadi pengrajin percak. Jadi setiap produk yang mereka hasilkan itu nanti mereka dapat pemasukan. Kan sebenarnya bisa ya, ataupun misalnya buka usaha catering, sesuatu yang memang bisa dilakukan di rumah. Jadi sangat saya sarankan sebenarnya selain dari sumber keuangan utama dari suami gitu ya, perempuan bisa juga mendapatkan sumber penghasilan kedua gitu. Oke, nah kalau tadi kita ngomongin dari obrolannya tadi kan mindset yang paling penting. Iya. Tapi kalau perempuan nih, teman-teman perempuan atau yang mungkin yang ibu rumah tangga gitu ya, bunda-bunda tadi gitu. Bunda-bunda. Tadi sempat disinggung soal beberapa hal yang diajarkan oleh Dana. Tapi sebetulnya yang paling penting, yang paling dasar, apa yang perlu mereka mulai dari pertama kali? Ya, yang pertama kali adalah menganalisa kondisi keuangan rumah tangga. Ya. Analisa dulu gitu. Analisa dulu dong, kayak mau check up ke dokter, Calvin, untuk tahu misalnya, aduh ada yang nggak enak badan. Itu kan pasti lewat anamnesa dulu kan, gitu ditanya sama dokter. Tahu masalahnya di mana. Jadi nggak usah susah-susah.
setiap bulan gitu ya, mulai dari hari per hari itu dirinci pengeluaran, pemasukan gitu ya. Jadi misalnya kalau pemasukannya sekian, pengeluaran yang pasti, yang rutin, yang esensial itu apa saja. Itu yang pertama kita lakukan gitu ya. Terus yang kedua dihitung kita punya aset apa gitu. Aset jangan berpikir oh uang miliaran. Oh enggak. Aset tuh misalnya nyewain kontrakan, punya warung gitu ya, atau punya kendaraan yang di masa depan itu bisa dijual gitu ya, dan bisa menjadi uang gitu. Itu aset kan gitu. Kita hitung jumlah aset kita sebenarnya berapa sih gitu ya, harta kita berapa sih gitu. Nah, setelah itu yang ketiga adalah kita membandingkan besaran mana hutang dengan aset yang kita punya. Dibandingkan tuh. Jadi kesehatannya tuh bagaimana sih sebenarnya kondisi keuangan kita secara menyeluruh. Nggak usah aneh-aneh, itu aja dulu gitu ya. Yang keempat adalah kita kan pasti sebagai pribadi, perempuan secara pribadi ataupun sebagai pengelola rumah tangga, itu pasti punya goal ya, punya tujuan ke depan. Ada keinginan, ada kebutuhan. Nah, itu harus... Beda tuh cara bedanya. Iya, beda. Kalau kebutuhan itu pokoknya kalau nggak dikeluarkan, itu akan mempengaruhi kesehatan kita, gitu, kenyamanan kita, gitu ya. Jadi itu harus dibedakan. Kalau misalnya jajan anak, jajan pribadi, gitu ya. Misalnya beli kopi, itu kan sebenarnya keinginan. Nggak dilakukan pun tidak akan mengganggu hajat hidup, gitu ya. Nah, misalnya kita punya tujuan keuangan jangka panjang, misalnya mau naik haji atau misalnya mau umroh, itu perlu dirinci berapa kebutuhannya dan berapa komitmen kita untuk menabung dalam tenggat waktu tertentu. Jadi dirinci tuh ya. Yang terakhir itu yang paling penting menurut saya, sisihkan untuk investasi. Investasi itu nggak harus kok investasi di saham besar apa gimana, nggak. Mulai dari misalnya nabung emas gitu ya. Kalau di Dana kita punya namanya dana emas. Saya itu setiap gajian sampai sekarang saya jujur tidak semodern kolega-kolega yang lain ya gitu, yang sudah instrumen investasinya canggih-canggih. Saya masih percaya banget sama emas. Jadi setiap bulan saya sisihkan gaji saya untuk nabung emas. Nah, itu nabung emas itu juga bisa menjadi cara gitu ya untuk menjadi instrumen investasi yang akan berguna ke depannya. Instrumen investasi itu tidak nanti butuh ambil itu jangka panjang ya, Calvin gitu. Jadi itu juga membantu kita bersiap-siap akan kondisi ekonomi yang tidak menentu kemudian hari, ataupun misalnya ada anggota keluarga yang sakit, atau misal ada tambahan kebutuhan untuk pendidikan anak gitu. Itu diambil dari investasi jangka panjang nanti. Jadi jaga-jaga gitu. Jaga-jaga, betul. Dana darurat biasanya kita bilangnya gitu ya. Oke, tadi yang fundamental berarti kan analisanya, kemudian lihat lagi apakah rasio utang dan hartanya ya. Bagaimana, apakah sehat atau enggak ya. Gitu ya. Dan tadi investasi. Betul. Investasi jadi poin yang penting juga. Nah, kalau ngomongin investasi kan berarti kita ngomongin instrumen keuangan. Iya. Instrumen keuangan itu cukup banyak gitu kan. Tapi sebetulnya apa sih yang paling mudah nih untuk tadi udah disebut ada emas, tapi sebetulnya ada lagi nggak sih yang mudah juga nih untuk teman-teman perempuan pelajarin dan bisa langsung implementasi di sana? Ya, jadi sebenarnya tadi saya sudah sebut ya tentang 179 juta perempuan usia produktif di Indonesia. Itu sebenarnya kan berarti itu berjalan beriringan dengan keterbukaan akses terhadap instrumen investasi ya gitu. Jadi perempuan itu semakin punya akses terhadap instrumen investasi, makin besar kemampuan dirinya untuk mandiri secara ekonomi. Okay. Ya, ketika perempuan sudah mandiri secara ekonomi, itu multiplier effect-nya nanti banyak gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang kalau misalnya tadi kan saya sudah bilang bisa nabung emas gitu ya. Yang kedua itu mulailah yang kecil-kecil, misalnya reksadana gitu, atau deposito gitu. Memang nanti return-nya tidak besar tapi cenderung stabil gitu misalnya. Jadi dan ada misalnya mau berinvestasi di properti gitu ya. Misalnya kontrakan kayak tadi gitu. Saya punya rekan perempuan yang kerjanya itu kalau misalnya dapat bonus dia beli properti kecil-kecil di kota-kota kecil, gitu ya. Di kota nanti dia sewakan kembali gitu. Jadi apapun yang di masa datang bisa dimonetisasi gitu. Jadi banyak, tapi mulailah dari yang kecil gitu. Kalau misalnya mungkin melalui
melalui aplikasi dompet digital gitu, cari micro investment gitu. Misal tadi kayak nabung emas gitu ya. Atau misalnya reksadana, sekarang di mana-mana ada aplikasi untuk reksadana, deposito gitu ya, itu juga gitu. Jadi selalu ada cara untuk menabung. Nggak perlu ntar tunggu 100 juta dulu, tunggu 200 juta dulu. Enggak, sekarang 10.000 juga bisa diinvestasikan gitu. Dan sekarang juga sebenarnya kalau ngomongin investasi kan juga cukup gampang gitu ya. Dengan barrier-nya udah lebih rendah dibanding dulu gitu ya. Dulu kan rasanya orang ketika mau investasi butuh modal yang besar. Tapi sekarang sebetulnya enggak. Sekarang 10.000 juga bisa. Iya gitu. Jadi sebenarnya emang kemauannya aja dan komitmen. Investasi soal komitmen. Betul. Karena harus belajar terus gitu ya. Betul, dan kewaspadaan akan risiko ya gitu. Jadi itu sih. Jadi yang pertama adalah komitmen dan yang kedua waspada akan risiko gitu. Jadi memang kalau misalnya mau yang risikonya kecil ya memang nanti imbal baliknya tidak terlalu tinggi. Tapi toh kalau dalam jangka panjang itu akan cenderung stabil gitu. Jadi cenderung yang mau yang mana gitu. Tapi sebenarnya selalu ada jalan untuk berinvestasi. Selalu ada jalan, selalu ada instrumen ya. Iya. Tinggal pilih mau Betul, yang mana. aksesnya terbuka sekarang. Risikonya mau yang sebesar apa. Betul, gitu jadi ya. Investasi tidak hanya milik yang kaya banget. Enggak, siapa saja bisa berinvestasi gitu ya. Nah, aku tuh menariknya adalah tadi kita ngobrolinnya lebih banyak nih soal bunda-bunda. Soal teman-teman yang udah berkeluarga. Tapi kalau kita ngomongin teman-teman yang di usia 24, 24 sampai 30 lah misalkan. Mungkin banyak yang masih single. Sebetulnya untuk perempuan-perempuan yang masih single, apa sih secara finansial apa sih yang perlu dipikirkan? Dan gimana mereka bisa mengelola keuangannya nih? Terutama mungkin teman-teman yang ya sekarang masih bekerja secara reguler gitu. Yang pertama harus punya goal. Harus punya tujuan keuangan. Tujuan keuangan ya, bukan tujuan hidup. itu kita nggak urusin ya. Penting, tapi tujuan keuangan lebih penting. Gitu. Maksudnya itu kan terserah masing-masing, tapi tujuan keuangan itu penting. Misalnya apa? Saya sih suka membaginya 3, 5, 10 ya, Calvin. Kalau teman-teman itu saya gitu. Misalnya 3 tahun ke depan saya misalnya mau apa? Misalnya saya mau punya rumah. Gitu. Itu dikalkulasiin gitu dengan harga rumah sekarang, misalnya dengan kenaikan sekitar 10-15% gitu ya. Saya butuh berapa? Dan kalau beli nggak perlu nunggu pasangan ya? Nggak perlu, harus mandiri secara nggak dong. Ini kan kemandirian perempuan ya, gitu. Gitu ya? Melek finansial, mandiri secara ekonomi gitu, pasti bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti mau joint income itu nggak apa-apa along the way. Cuman lagi gitu ya? Beda lagi. Cuman itu bisa dimulai tanpa pasangan gitu, bisa mulai dari diri sendiri. Dan misalnya sekarang mau beli properti, mau nabung umroh, mau beli mobil kan tidak harus duitnya ada pada saat itu juga. Betul. Kita bisa meminjam ke bank gitu ya, banyak skema pembiayaan. Tapi yang penting adalah gimana kita menyisihkan, misalnya kalau bekerja misalnya seorang profesional gitu ya, bekerja di kantor gitu ya, atau memiliki usaha, komitmen kita untuk menyisihkan pendapatan bulanan untuk tujuan keuangan kita. Itu komitmen yang pertama gitu ya. Terus yang kedua adalah kita selalu siap, selalu waspada dengan kondisi tidak menentu di masa datang. Jadi saran saya, punyalah dana darurat. Jadi dana darurat itu gimana ngitungnya? Kalau saya sendiri itu adalah minimal 5 kali dari jumlah pengeluaran bulanan saya. Ya, misalnya jumlah pengeluaran bulanan saya 1 juta, saya akan menabung sampai jumlahnya 5 juta, saya simpan di rekening tabungan saya, atau didepositoin, nggak saya apa-apain, itu kalau ada apa-apa gitu. Jadi dana darurat itu sifatnya penting banget gitu. Harus dimilikin. Betul. Jadi itu kalau bisa di luar untuk pengeluaran kesehatan ya. Kalau untuk pengeluaran kesehatan saya sangat menyarankan punya namanya asuransi gitu ya. Karena kita namanya manusia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kondisi kesehatan kita gitu ya. Besok, lusa, 1-2 tahun ke depan kita kan pengennya sehat, cuman nggak ada yang tahu, Calvin. Jadi sebenarnya punya asuransi, punya dana darurat, punya tujuan keuangan, sama satu lagi sisihkan buat investasi. Jadi penting ya 5 hal itu ya, gitu ya. Banyak kesannya, tapi kalau komitmennya tiap bulan itu nggak akan kerasa. Sudah ada pos-posnya. Udah ada pos-posnya dan teman-teman tinggal bagi-bagi, tinggal tahu tadi komitmennya mau tahu dimana. Komitmen dan punya tujuan. Yes, ya. Jangan hanya jalan 3 bulan terus udah. Ambil aja gitu. Enggak. Perlu komitmen. Iya, betul. Nah,
kalau kita ngomongin tadi kita ngomongin keuangan pribadi, Yeah. keuangan rumah tangga, gitu. Tapi tadi ada yang menarik di sisi Bunda Berdigital. Bunda berdigital tadi. Kan berarti Dana ini juga mengedukasi gitu ya teman-teman ini untuk satu go digital, Ya. dua tadi kalau tidak salah ada pelatihan Dana Academy. yang UMKM. Ya, betul. Kenapa teman-teman perempuan ini harus masuk juga ke dunia UMKM? Yes, pertanyaan bagus. Jadi memang komitmen Dana itu salah satunya adalah untuk memberdayakan perempuan, terutama pelaku usaha perempuan. Kenapa, Calvin? Karena kan di Indonesia sendiri itu UMKM itu jumlahnya 90% dari usaha di Indonesia. Di 90% unit usaha di Indonesia itu skalanya UMKM. Tulang punggungnya sebetulnya UMKM. Pilar perekonomian Indonesia, tulang punggungnya. Dan UMKM itu menyumbang hampir 60% dari PDB. Jadi bisa dibilang kalau UMKM itu adalah pahlawan ekonomi nasional. Itu yang pertama. Di dalam UMKM tersebut, lebih dari 50% pelakunya perempuan, Calvin, di Indonesia. Faktanya. Jadi bisa kita bayangkan segimana besar kalau misalnya Dana beserta dengan pelaku industri lainnya gitu ya, berkomitmen untuk memberdayakan pelaku usaha perempuan, itu nanti dampaknya bisa luar biasa gitu kan. Dan kan kita juga tahu kemarin di Juni 2020 pemerintah membuat strategi nasional keuangan inklusif perempuan. Oke, SNKI ada strategi yang khusus ada. Jadi strategi nasional keuangan inklusif khusus perempuan. Karena negara tahu segmen perempuan ini menjadi segmen prioritas. Ketika kita dongkrak, ketika kita berdayakan, itu nanti efeknya akan luar biasa. Dia sebagai pengambil keputusan di rumah tangga, manajer keuangan rumah tangga, lalu dia pelaku usaha juga yang memberikan PDB besar kepada negara. Ketika kita berdayakan, itu nanti akan ada snowball effect gitu kan. Nah, itu makanya kenapa Dana sangat berkomitmen penuh terhadap pemberdayaan perempuan gitu. Yang kita berdayakan adalah pelaku usaha perempuannya. Ketika mereka sudah dilengkapi dengan skill set yang mumpuni nih ya, baik tentang pemasaran, pembukuan, packaging, branding, itu nanti mereka akan skala usahanya meningkat, kemandirian ekonomi meningkat, otomatis kesejahteraan masyarakat meningkat gitu. Jadi sebenarnya itu kita melihat dari tujuan besarnya dulu, dan kita memang sejalan dengan agenda prioritasnya pemerintah gitu. Terutama setelah diterbitkannya tadi SNKI perempuan ya. Jadi sebetulnya ketika kita ngomongin inklusi keuangan ataupun literasi keuangan dan melek keuangan ini, melek finansial ini, multiplier effect-nya gede banget dan berlayer-layer gitu ya. Dan teman-teman ini sebagai perempuan harus optimis juga gitu ya, bahwa teman-teman perempuan ini bukan hanya sebagai ibaratnya kan banyak yang bilang motor keduanya di keluarga. Enggak, motor penggerak. Gitu ya? Kepala keluarga suami memang, cuman motor penggeraknya yang bikin keputusan sehari-hari yang disangka kecil itu ya perempuan, padahal nggak kecil loh itu. Betul. Menentukan pengeluaran anak, pengeluaran rumah tangga, pengeluaran suami, menentukan mana yang penting, mana yang enggak. Itu kan manajer keuangan gitu. Dan harus tetap koordinasi, betul, kerjasama gitu. Betul. Jadi jangan sampai teman-teman ini udah eranya keuangan digital, udah eranya semuanya melek finansial, tapi teman-teman masih terbelakang. Iya, betul. Karena sayang aksesnya sudah terbuka lebar. Betul. Gitu ya. Alatnya udah ada gitu ya. Sudah ada, aksesnya terbuka lebar, edukasi di mana-mana gratis. Dan kami juga di Dana tuh punya akun Instagram namanya @dana.vintage financial teach. Di situ semua tuh edukasi mengenai semua gitu ya? Bagaimana berinvestasi, cara memilih asuransi itu ada semua dan gratis kan, cuma tinggal dibaca. Kadang-kadang kontennya bentuknya sangat interaktif gitu, video, nanti ada tanya jawab segala macam. Dan bukan Dana aja gitu, pelaku industri lainnya juga melakukan hal yang sama. Jadi merupakan ini sebuah gotong royong untuk mengedukasi masyarakat gitu ya, dan terutama perempuan gitu. Setuju banget, tadi kata kuncinya adalah gotong royong. Betul. Kita nggak bisa maju sendirian. Nggak bisa. Kita nggak bisa belajar sendirian, tapi kalau misalnya teman-teman udah paham melek finansial, apa salahnya untuk pintu akan terbuka lebar, betul. Terus belajar ke berbagai macam ya. touch point pendidikan. Betul, kanal ya. Kanal. Ya.
Oke, sip. Mbak, thank you banget untuk obrolan hari ini. Sama-sama, Calvin. Ada nggak nih last words ataupun kata-kata terakhir untuk teman-teman perempuan yang masih belum melek finansial dan kenapa mereka harus langsung belajar finansial sekarang juga? Iya, terima kasih. Jadi yang pertama penting bagi kita perempuan untuk memiliki kemauan untuk melek finansial gitu ya. Karena ketika kita sudah melek finansial akan tercipta sebuah kemandirian ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika kita sudah berdaya, teman-teman, sobat prakerja, jangan lupa untuk memberdayakan perempuan yang lainnya. Jadi ada peribahasa atau ada quote yang sangat saya suka, empowered woman empower another woman gitu ya. Jadi ketika kita sudah berdaya, jangan lupa mengangkat dan memberdayakan perempuan yang lainnya. Itu saja. Oke, pesannya bagus banget tadi, empowered woman, empowered others, dan itu tadi penting ketika kita bicara keuangan, ketika kita bicara pendidikan, ketika bicara soal knowledge sharing tadi, menjadi penting untuk teman-teman untuk selalu tadi lifelong learning dan terus belajar, terus meningkatkan pengetahuannya. Mbak, thank you banget sama-sama. untuk sharing hari ini, sangat bermanfaat, dan aku yakin teman-teman sobat pekerja juga bisa memanfaatkan ilmu hari ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahu dan mampu. Tahu dan mampu dan cakap. Cakap, betul. Sip, thank you teman-teman sobat pekerja, dan jangan lupa untuk tetap dengerin podcast Jadi Bisa bersama Dana. Kita masih ada satu episode lagi di episode ketiga nanti, dan jangan lupa untuk tetap dengerin podcast Jadi Bisa di Spotify, podcast Jadi Bisa, dan juga YouTube Kartu Prakerja. Akhir kata, saya Calvin dan juga Putri. Mbak Putri undur diri, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye.